teman-teman, selamat datang di podcast TKBN Nisa yang seru dan penuh ilmu. Bersama dengan kami, kelas 9, yaitu saya Airin, Saya Rasya. Saya Jaya. Saya Fania. Dan saya Manggala. Hari ini kita memiliki topik spesial, yaitu Hari Raya Nyepi. Ada yang tahu Hari Raya Nyepi itu apa? Nah, bagi yang belum tahu atau ingin tahu lebih banyak lagi, kita kedatangan tamu spesial, yaitu Miss Kasihati, guru agama Hindu yang akan menemani kita belajar. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Miss. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi semuanya. Kabarnya baik. Kalian bagaimana kabarnya? Baik. Kami baik. Ya, terima kasih. Jadi kita punya pertanyaan nih, Miss. Filosofi di Hari Raya Nyepi bagaimana ya, Miss? Ya, terima kasih Manggala. Filosofi pada Hari Raya Nyepi itu intinya untuk mensucikan alam semesta dan alam atau disebut dengan buana alit. Alam semesta itu disebut juga dengan buana agung. Kemudian buana alit adalah diri kita sendiri atau disebut dengan manusia. Ya, jadi menyucikan antara buana alit dengan buana agung. Kemudian kita bisa introspeksi diri pada Hari Raya Nyepi. Bagaimana kita keburukan kita, baik buruk kita pada masa lalu itu kita sucikan, kita bersihkan dengan berbuat atau berperilaku yang baik. Nah, tujuannya apa untuk Nyepi itu? Menyeimbangkan atau keseimbangan antara buana agung dan buana alit itu sendiri. Ya, jadi alam manusia ini disebut dengan buana alit, kemudian yang kedua buana agung atau disebut dengan alam semesta. Yang terkait dengan itu adalah menseimbangkan atau menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan lingkungan atau alam sekitar. Yang ketiga adalah hubungan manusia dengan manusia, atau disebut dengan Tridita Karana. Begitu, Manggala. Oke, terima kasih, Miss. Mungkin Fania mau mengasih pertanyaan? Ayo, Fania. Ya, menentukan siapa dan apakah bisa berubah tiap tahunnya. Mungkin bisa diulang, Rasya. Yang menentukan tanggal siapa ya? Dan apakah bisa berubah setiap tahunnya? Ya, Hari Raya Nyepi itu didasarkan pada kalender Bali yang berdasarkan dengan tahun Saka yang dulu sudah disebutkan bahwa 78 Masehi itu sudah kesepakatan dari filosofi semuanya atau para pakar Hindu yang menjelaskan bahwa kalender Bali itu adalah merupakan dasarnya dari penentuan Hari Raya Nyepi. Dan Hari Raya Nyepi itu didasarkan pada sasih atau bulan yang jatuhnya pada bulan Maret. Jadi bulan Maret itu Hari Raya Nyepi yang dirayakan setiap 1 tahun sekali, yang merupakan libur nasional yang sudah diliburkan atau dicantumkan, diputuskan di pemerintah itu 1 tahun sekali. Gitu. Apakah saya ada pertanyaan? Miss, apakah sebelum Hari Raya Nyepi ada tradisi-tradisi yang harus dilakukan? Ya, baik. Cahaya, untuk rangkaian Hari Raya Nyepi itu yang pertama itu disebut dengan melasti. Melasti itu artinya membersihkan alam sekitarnya yang nantinya pratima-pratima atau alat-alat upacara itu dibawa ke laut, atau kalau di dekat sini nanti di Sungai Brantas. Nanti dibersihkan di situ, disucikan di situ, baru nanti dibawa ke pura lagi, dilinggihkan atau distanakan di pura untuk mempersiapkan Hari Raya Nyepi. Kemudian yang kedua, Tawur Kesanga. Tawur Kesanga nanti ada pawai ogo-ogo yang tadi dijelaskan, ditanyakan oleh Rasya. Ogo-ogo itu pelaksanaannya nanti tanggal 28. Jadi sebelum Hari Raya Nyepi
itu ada Taur Kesanga, yang nanti ada Pawai Ogoh-ogoh. Pawai Ogoh-ogoh nanti yang intinya timbul menetralisir para butakala atau alam atau makhluk yang tidak tampak atau makhluk yang tidak kelihatan dan tidak mengganggu manusia di waktu hari raya Nyepi. Kemudian yang ketiga rangkaiannya yaitu catur bata penyempian. 4 pantangan yang harus dilakukan dalam catur bata penyempian itu nanti ada amati geni, kemudian amati lelungan, yang ketiga amati lelanguan, yang keempat adalah amati karya. Kemudian yang keempat itu adalah ngembak geni. Selesai nanti pelaksanaan catur bata penyepian, itu nanti melaksanakan ngembak geni, yaitu persembahyangan. Setelah itu saling memaafkan, kemudian anjang sana ke rumah-rumah atau disebut nanti hari raya. Jadi intinya seperti kalau di Jawa ngelencer, istilahnya seperti itu. Begitu saya. Fania, Mungkin ada lagi? Fania, apakah ada pertanyaan? Apa pantangan saat hari raya Nyepi? Mungkin kata Fania itu apa pantangan saat hari raya Nyepi? Ya, Fania, tadi sudah saya jelaskan, Miss Kasiati sudah menjelaskan ada pantangan yang disebut tadi catur bata penyepian. Tadi saya belum menjelaskan, catur bata penyepian itu ada 4. Yang pertama amati geni, yaitu tidak menyalakan api. Kenapa kok tidak menyalakan api? Di situ intinya tidak menyalakan api. Api itu simbol dari diri kita, amarah. Amarah yang dalam diri manusia itu kita kendalikan. Jangan sampai di dalam Nyepi itu nanti akan timbul kamu marah, emosi dan sebagainya, itu nanti dikendalikan dengan amati geni. Yang kedua itu berarti maksudnya tidak menyalakan api, ini lampu ini dimatikan. Jangan sampai kalau misalkan kalau ada anak kecil bagaimana Miss? Nanti dinyalakan di kamarnya saja, tapi yang lainnya gelap. Bukan berarti gelap semuanya, tidak. Intinya apa? Amarah yang ada dalam diri manusia itu kita kendalikan. Ya. Kemudian yang ketiga, amati lelungan, tidak boleh bepergian. Jadi kalau kita sudah ngebleng di rumah, kita nyepi di rumah, berarti tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh kemana, misalkan ke pasar atau kemana, tidak boleh. Yang keempat, amati lelanguan, yaitu tidak boleh berfoya-foya, tidak boleh menyalakan HP, tidak boleh pakai dangdutan musik, tidak boleh nonton TV, semuanya dimatikan. Kenapa Miss kok dimatikan semuanya? Karena kita mengendalikan diri. Bisa enggak kita mengendalikan diri dalam 1 hari 24 jam? Jadi nanti puasanya jam 6 pagi tanggal 29 itu sampai jam 6 pagi 30. Jadi 29 pagi jam 6 sampai jam 6 pagi tanggal 30. Baru buka puasa. Kalau sudah buka puasa berarti namanya puasa tidak makan dan tidak minum. Itu namanya catur bata penyepian. Nah begitu. Mungkin Apa yang akan terjadi jika melanggar puasa itu? kalau kita tergantung dari diri kita. Kalau kita melaksanakan nyepi dengan khusyuk, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita tidak melaksanakan, berarti kita tidak mendapatkan apa-apa. Tergantung dari siapa? Diri kita masing-masing. Oh, saya melaksanakan nyepi. Oh, saya tidak. Berarti nanti ada konsekuensinya nanti. Kita terkait dengan apa? Hukum karma pala. Jadi hasil perbuatan seseorang itu nanti yang akan kita hasil di sana. Karmanya masing-masing. Jadi karmanya seseorang itu berbeda-beda. Oh, tidak melaksanakan nyepi. Oh, saya melaksanakan nyepi. Berarti nanti saya akan mendapatkan pahala. Oh, saya tidak akan mendapatkan pahala karena saya tidak melakukan nyepi. Nah, gitu. Mungkin yang lainnya? Jadi ini pertanyaan terakhir saya. Kalau keluar rumah saat hari raya Nyepi, apakah ada sanksinya? Di dalam ajaran agama Hindu itu luas ya.
luwes ya, Manggala. Tidak ada konsekuensi harus begini, kembali lagi kepada kita. Introspeksi, hukum karma pala tadi yang berlaku. Nanti kalau misalkan saya kok keluar rumah, terus saya tidak melanggar nyepi, berarti itu sudah tidak melakukan nyepi. Tidak melakukan catur bata penyepian yang disebut tadi, 4 pantangan tadi. Berarti sudah melanggar. Kalau sudah melanggar ya sudah, nggak dapat apa-apa. Gitu. Nggak mendapatkan apa-apa, intinya tidak mendapatkan hal yang tadi. Jadi luwes ya. Yang nggak melakukan ya berarti nggak mendapatkan apa-apa. Yang melakukan berarti mendapatkan. Begitu. Mungkin yang lainnya? Mungkin saya mau menanyakan sesuatu. Anak kecil mulai mengikuti hari raya Nyepi sejak umur berapa, Miss? Satu lagi yang tadi sudah saya jelaskan, kalau anak kecil kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kalau misalkan belum kuat, itu tidak harus dipaksa. Ya, jadi tidak dipaksa. Kamu harus puasa, kamu harus begini-begini. Tidak. Karena apa? Kalau nanti tidak kuat, nanti akhirnya sakit. Kalau sakit nanti siapa yang bingung? Akhirnya keluar rumah. Ya toh? Nah, berarti intinya tidak ada ketentuan anak kecil umur berapa, tidak ada. Kalau misalkan SD sudah kuat, boleh kita melaksanakan. Kalau tidak kuat, jangan dipaksakan. Intinya seperti itu. Is, bagaimana kalau seumpama anak kecilnya itu masih balita, ya kan? Mm-mm. Nah, saat itu dia nangis, apakah apa yang harus dilakukan? Kalau anak kecil nangis itu wajar ya. Jadi ibunya harus menolong. Berarti intinya kita melaksanakan nyepi di dalam rumah. Yang penting tidak keluar rumah. Anak nangis pun kan nanti bisa digendong ini ibunya atau bapaknya, itu bisa. Nanti bisa yang lainnya juga bisa. Yang penting tidak keluar rumah. Dan kalau misalkan gelap ya kita nyalakan yang untuk khusus anak kecil. Tapi kalau di rumah itu tidak ada anak kecil, berarti kita gelap, lampu mati gitu ya. Pesan apa yang ingin disampaikan tentang Hari Raya Nyepi? Intinya di dalam pelaksanaan Hari Raya Nyepi itu kita introspeksi diri, kita mawas diri dan mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri manusia dengan tadi tidak menyalakan api amarah, kemudian tidak bepergian, kemudian menahan nafsu, tidak makan dan minum, berarti puasa selama 24 jam itu, dan tidak berfoya-foya, berarti berhenti tidak main HP. Semuanya dikendalikan dalam waktu 24 jam. Jadi intinya kita harus bisa introspeksi diri agar kita menjadi bersih lahir dan batin. Begitu pesan dari Miss Kagiati. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Tidak ada, cukup sekian saja. Baik, terima kasih atas informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita dan juga para penonton. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi bagi yang merayakan. Sekian podcast kita hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih Semoga sehat selalu ya. Ya, terima kasih kembali, Miss.